Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi Channel menyajikan pengajian Ustadz Adi Hidayat. Sehat insya Allah hari ini? Baik, siap semangat jalani puasa ya? Baik, saya mau bertanya sebentar. Ini tiap tahun kita dengar Ramadan. Apa artinya Ramadan? Puasa. Apa artinya puasa? Ramadan. Baik, ini yang dikhawatirkan. Jangan-jangan tiap tahun kita dengar Ramadan, tapi kita tidak kenal dengan nama itu. Maka bagian pertama ini, kita akan coba belajar apa yang disebut dengan Ramadan. Apa rahasia di balik nama ini? Sehingga saat mendengar nama itu, yang terngiang di benak kita bukan sekedar puasa, tapi rahasia-rahasia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kita mulai dengan pembahasan arti dari kata Ramadan yang disampaikan lewat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kita mulai dengan Quran surah kedua Al-Baqarah, mirsa dimanapun Anda berada, ayat 185. Puasa yang kita tunaikan saat ini, waktunya disebut oleh Allah, namanya dengan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kata Allah, hei orang-orang beriman, tunaikan puasa itu di bulan Ramadan. Nah, ketika disebutkan bulan Ramadan ini, maka para pakar bahasa Arab menggali maknanya. Kata para pakar, kata Ramadan ini asalnya bermula dari kata Ramadha ditambah alif dan nun di ujungnya. Ramadha secara bahasa artinya panas yang terik membakar. Jadi kalau kita keluar misalnya, atau orang Arab sedang keluar, tiba-tiba merasakan panasnya terik, membakar ke kulit, mereka akan berkata, Ramadatis syamsu. Matahari teriknya panas luar biasa. Tapi kalau teriknya bertambah lagi, sampai menghanguskan benda-benda sekitarannya. Ada kertas, hangus, habis. Tak tersisa bahkan debunya. Ada benda lain, habis, hangus. Maka dalam bahasa Arab, rubah kalimat Ramadhan dalam bentuk superlatif, sighah mubalaghah. Maka rumusnya tambahkan alif dan nun di ujungnya. Dari Ramadhan menjadi Ramadan. Secara bahasa berarti panas yang sangat terik membakar sampai-sampai menghanguskan semua benda di sekitarnya tak bersisa. Bahkan debunya pun tak nampak. Nah, kenapa bulan saat kita puasa ini dinamakan dengan Ramadan? Kata para pakar bahasa, pakar hadis, pakar Al-Quran, meneliti ayat dan hadis-hadis Nabi menyimpulkan bahwa diberi nama dengan Ramadan seakan-akan Allah memberikan pesan kepada kita bahwa khusus di bulan ini Allah akan membakar, menghanguskan semua dosa yang pernah kita kerjakan dari mulai balik sampai tiba kita di waktu ini. Karena itu orang-orang dulu saat mendengar Ramadan, yang terbayang bukan puasanya. Bukan lapar hausnya, yang terbayang dosa saya habis, dosa saya habis, dosa saya habis. Dan hal pertama yang paling didambakan oleh seorang hamba dari Allah itu bukan dunia, tapi ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Saya mau tanya sebentar, ada yang tidak punya dosa di sini? Boleh angkat tangan? Yang sedikit dosanya? Yang banyak? Ada yang saking banyaknya nggak bisa angkat gitu ya. Baik. Nah, ini yang paling aneh, sudah banyak dosa, cita-cita masuk surga. Ya? Ada yang mau masuk surga di sini? Mau yang surga Firdaus angkat tangan? Yang ingin bersama Nabi? Tuh, makin aneh kan? Nah, dosa banyak, masuk surga, pengen sama Nabi kan? Nah, maka kita harus punya rumus bagaimana menggugurkan semua dosa ini, karena rumus surga terkait dengan pahala. Dosa menggugurkan pahala. Jika Anda ingin masuk ke dalam surganya, maka gugurkan semua dosa-dosa itu. Maka Allah datangkan Ramadan untuk menggugurkan semua dosa yang pernah kita kerjakan. Muncullah kemudian hadis dari Nabi menerangkan tentang makna yang kita bahas tadi, terdapat di Al-Bukhari. Nomor hadis 37 sampai 38. 37 berlaku di malamnya, 38 berlaku di siangnya. Saya bacakan hadisnya, kemudian kita diskusi sejenak. Perhatikan kalimatnya. Man shoma Ramadhana. Siapa yang mampu berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan saja kalimat itu disebutkan. Imanan wa ihtisaban, dia lakukan karena Allah dan dia berusaha beramal saleh di dalamnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah berikan anugerah pertama kepadanya, diampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Itulah Ramadan. Paham sampai di sini? Baik. Tingkatkan iman dan takwa. Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Tingkatkan iman dan takwa. Ramadan bulan
Sambutlah dengan bahagia, marhaban ya Ramadan. Masih puasa ya? Masih. Kenapa puasa? Masya Allah. Nah, ini yang coba kita bahas. Tidak pernah ada tuntunan dalam syariat Islam berupa ibadah kecuali bersandi dengan manfaat-manfaat dalam hidup. Baik itu untuk urusan dunia ataupun akhirat. Kita sholat, kata Allah, orang yang sholat itu diberikan 5 kemuliaan. Di antaranya akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidupnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan falah. Dalam adzan kita dengar hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa salat ya Allah? Hayya 'alal falah, supaya kamu tenang, kamu bahagia. Sekarang kita diminta puasa. Apa manfaat dari puasa yang kita kerjakan ini? Itu yang coba kita uraikan dalam pertemuan kali ini. Ya, kata para ulama, manfaat puasa itu dari sekian banyaknya setidaknya mengerucut pada 2 bagian utama. 1, orang yang senantiasa terbiasa dengan puasa itu akan terdorong dirinya untuk selalu meningkatkan kebaikan, amal soleh. Di puasa itu dahsyatnya, saat Anda senang mengerjakannya, maka puasa akan mendorong kita untuk terus berbuat baik dalam hidup. Kalau saya ilustrasikan begini ya, kita ambil contoh sholat misalnya. Sholat kan amal soleh ya. Sholat itu amal soleh, sholat itu baik. Orang kalau di luar Ramadan tidak berpuasa, ketinggalan sholat fardu pun, terlambat fardu, perasaan ada yang masih biasa. Tapi Ramadan dahsyatnya, tertinggal sholat sunnah, itu hati bisa gelisah. Silahkan cek. Tarawih itu hukumnya fardu atau sunnah? Sunnah. Tapi kalau ada orang ketinggalan tarawih, hatinya bisa gelisah. Bahkan saking tidak ingin ketinggalannya, ada kalangan para akhwat, ibu-ibu, mak-mak luar biasa, itu baru maghrib sudah menghamparkan sajadah saf pertama. Padahal tarawih ba'da isya gitu kan? Ya saking tidak ingin ketinggalannya, padahal tarawih sifatnya sunnah. Di luar puasa, di luar Ramadan, ada yang minta di depan mata, belum tentu kita beri. Saat Ramadan yang tak nampak kita cari. Mana fakirnya, mana miskinnya, mana yatimnya. Kita kumpulkan uang, kita berikan pada mereka. Infak. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ini contoh saja. Kata para ulama, dahsyatnya Ramadan, dahsyatnya puasa itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang salah. Menahan maksiat. Karena itu hampir dipastikan umumnya orang puasa, kalau benar puasanya, tidak ada yang nekat maksiat. Tidak ada orang puasa bohong, mustahil. Tidak ada orang puasa misalnya mencuri, korupsi, mustahil. Bahkan yang terbiasa marah-marah pun saat dimarahi orang, itu bisa menahan diri. Kata Nabi di Al-Bukhari, kitab Siyam, nomor hadis yang pertama, wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul marrataini ini shaim. Jika ada orang yang memprovokasi, ngajak berselisih, marah-marah, katakan pada dirimu, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Masya Allah, buka puasa jam 6, jam 18.00 misal. Jam 17 lewat 50, 10 menit lagi sebelum buka, dimarahin orang. Dasar kamu begini, dihina, sedang puasa, gak balas dia. Temannya bingung, kamu kan pemarah, kenapa gak balas? Nanti habis maghrib tuh. Habis maghrib lupa, ya. Dia tahan karena tidak ingin menggugurkan nilai-nilai kebaikan dalam puasanya. Itulah manfaat dari puasa, mengerucut pada 2 hal ini. Jadi mohon maaf kalau ada di antara kita terbiasa puasa, sekarang hari kedua di Ramadan, coba ukur keberhasilan puasa kita di antaranya, apakah amal soleh kita meningkat dan maksiat bisa kita tekan dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari kedua ini masih belum semangat atau bahkan maksiat masih terkumpul dalam diri seseorang, maka pasti ada yang tidak tepat dengan puasa yang ia tunaikan. Bisa dipahami sampai sini?